Berawal dari 13 prajurit lalu lahirlah Kopasgat. Kopasgat yang dimaksud adalah kesatuan pasukan elit di jajaran TNI Angkatan Udara, TNI. Kopasgat adalah singkatan dari Komando Pasukan Gerak Cepat. Lalu bagaimana sejarah lahirnya Kopasgat? Mengutip Pasukan Komando, Pasukan Hantu Pengukir Sejarah Indonesia, yang ditulis Patrick Matanasi. Pasukan Payung Republik Indonesia bermula dari penerjunan 13 prajurit AURI di Sambi, Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum penerjunan tanggal 17 Oktober tahun 1947. Mereka hanya diberi latihan teori dan latihan di darat atau ground training. Mereka yang terjun antara lain Heri Hadi Sumanti, Iskandar, Kosasi, F. Suyoto, Bahri, J. Bitak, C. Willem, Immanuel, Amiruddin, Ali Akbar, M. Dahlan, J. H. D. Arius dan Marawi. Kemudian berdasar surat keputusan Menteri Panglima Angkatan Udara, Menpangau, nomor 54/1967 tanggal 12 Oktober tahun 1967. Ditetapkan sebagai hari jadi Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, yang kemudian berubah menjadi Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Korpashas, lalu di era Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Nama Korpashas kembali diganti, Kesatuan Elit Angkatan Udara ini kembali memakai nama Kopasgat. Masih menurut Patrick Matanasi dalam bukunya, ketika itu untuk mempertahankan pangkalan udara, maka di bawah Badan Keamanan Rakyat Udara, terbentuklah sebuah organ pasukan darat bernama Pasukan Pertahanan Pangkalan atau PPP yang bersifat lokal. Kemudian pada tahun 1950, Pasukan Pertahanan Pangkalan dipusatkan di Jakarta dengan sebutan Air Base Defense Troop atau ABDT yang membawahi 8 kompi Pasukan Pertahanan Pangkalan. Pada tahun itu pula diadakan Sekolah Para di Lanut Andir Bandung atau sekarang Pangkalan Hussein Sastra Negara dengan tujuan untuk mempersiapkan pasukan para. Setelah menghasilkan beberapa kompi pasukan para, bulan Februari tahun 1952, dibentuklah Pasukan Gerak Cepat, PGT. Jadi ada 3 macam pasukan darat dalam tubuh AURI kala itu, PPP, PGT dan satu lagi adalah Pasukan Penangkis Serangan Udara atau PSU. Ketika Operasi Mandala Pembebasan Irian Barat, Menteri Panglima Angkatan Udara, Menpangau, mengeluarkan perintah untuk membentuk resimen tim pertempuran pasukan gerak cepat yang terdiri dari 3 macam pasukan tadi. Lalu pada tanggal 15 Oktober tahun 1962, berdasar surat keputusan Menteri Panglima Angkatan Udara nomor 159, dibentuk Komando Pertahanan Pangkalan Angkatan Udara, Kopau, yang terdiri dari markas komando yang berada di Bandung, Resimen PPP di Jakarta dan Resimen PGT di Bandung. Resimen PPP membawahi 5 batalion yang berada di Palembang, Banjarmasin, Biak, Makassar dan Jakarta, sedang Resimen PGT hanya 3 batalion yang berada di Jakarta, Bandung dan Bogor. Berdasar hasil seminar 1966, Kopau disahkan menjadi Kopasgat yang terdiri dari 3 resimen. Kemudian berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Udara nomor 57 tanggal 1 Juli tahun 1970. Istilah resimen diganti wing. Terakhir pasukan ini berubah nama lagi menjadi Komando Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Kopashas, yang membawahi 3 wing atau resimen. Saat ini, nama Kopasgat kembali yang digunakan. Personil pasukan ini terdiri dari 3.000 orang. Dalam Pashas atau Kopasgat kata Patrick Matanasi terdapat 2 detasemen khusus yakni Detasemen Bravo dan Detasemen Kawal Protokol Kopasgat. Pasukan elit ini dulu pernah menggunakan senjata standar yakni senapan serbu SS-1 dan senapan mesin ringan Scorpion sebagai pelengkap senjata pasukan anti-teror Bravo. Kini, seiring perjalanan waktu, senjata serbu modern sudah jadi andalan Kopasgat. Menurut Patrick Matanasi, penempatan pasukan Kopasgat ini adalah mengikuti pola pegelaran alutsista TNI Angkatan Udara. Masih menurut Patrick Matanasi, idealnya, di setiap pangkalan,
Keberadaan pasukan ini jelas penting sebagai unit pengamanan pangkalan.